Yo, selamat sore, Wanyambe. Selamat datang di program Bicara Banyak di tahun yang baru ini, tahun 2024. Judul dari Bicara Banyak kali ini kita berbicara tentang minum kopi sembari tengok ke belakang. Nah, judul ini kita berasal dari judul buku dari Mas Arung Wardana. Saya selaku host Franz dan ada dua narasumber langsung. Yang pertama itu Bang Ia Murda, President of Indonesia Art Movement. Yang berikutnya ada Hoirul Hafifi, nama lain dari Mas Arung Wardana, Ella Vivi. Maaf Mas kalau mungkin salah penyebutannya. Ini beliau lahir di Bangkalan 12 Januari. Beliau ini merupakan peneliti, penulis dan kurator dan sekaligus dramaturgi. Wah ini berat. Saya selama kuliah kalau belajar dramaturgi itu berat, benar. Berat. Kadang sudah lurus, belok lagi gitu. Ya, beliau belakangan ini sering terlibat pada aktivis penelitian, penulisan, kuratoria, dan dramaturgi. Di antaranya tema-tema penelitian yang berhubungan dengan ekologi, relasi kuasa, dan blatter, Jawa Loka di Bangkalan. Dan praktik kerja sutradara teater, dokumenter, dan melacak kekerasan seksual terhadap perempuan maupun kekerasan dalam rumah tangga. Langsung saja karena podcast kali ini kita bicara santai. Di sini juga ada kue, ada kopi, ada sambal, ada Miki juga, ada Ai juga. Kita langsung saja ke narasumber pertama kita, yaitu sesi pertama dengan Bang Iam. Oke, terima kasih buat saudara host kita yang ganteng, yang bercahaya di 2024. Tepuk tangan buat Franz. Woo. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ini agak formal karena di samping saya ini kandidat doktor. Dan ada rekan saya Pak Safiuddin juga dari ISBI Tanah Papua, terus juga ada tamu terhormat dari Makassar, dari UNM, terus ada juga dari Uncen, tepuk tangan sama teman-teman dari Wamena ya, teman-teman mahasiswa, terus sama adik-adik SMA 1, terima kasih banyak. Jadi kayak ruang lingkupnya akademisi gitu, karena saya lihat semua akademisi. Tapi pada prinsipnya di sini santai, program Bicara Banyak salah satu program yang kita sudah coba, kalau melihat ke belakang tuh udah dari 2018 kalau tidak salah seperti itu. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih, selamat datang juga buat Mas Arung ya, karena sudah bermain di kediaman Indonesia Art Movement, juga teman-teman undangan atau peserta yang datang. Memang kalau bicara terkait dengan tema, ini bicara terkait bagaimana perjalanan kami Indonesia Art Movement dan saya pribadi sebagai seniman yang bergerak di bidang seni pertunjukan khususnya tari, dan coba main-main lagi di audiovisual, di film bersama teman-teman komunitas Indonesia Art Movement. Nah, berbicara proses kreatif saya pribadi itu sebenarnya selain saya tergabung di salah satu grup dance Freedom Squad, ini ada Fahri, ada Franz dan teman-teman yang lain. Itu saya dan teman-teman di awal tuh bentuknya di tahun 99, 7 Juli 1999, dan di mana itu memang di saat itu banyak sekali istilahnya tuh ruang-ruang kayak semacam lomba atau ruang-ruang pertunjukan yang alternatif. Dulu di gedung olahraga tuh itu bisa sebulan tuh bisa 3 kali event, dan dari jam 10 pagi sampai jam 7 pagi. Jadi hampir seharian full itu kompetisi pertunjukan baik musik, tari dan lain-lain. Nah, kalau berbicara itu akhirnya semua mempunyai mimpi yang besar saat itu, tapi tidak banyak juga yang bisa menggapai mimpi itu. Nah, saya pribadi sangat termotivasi bahwa mimpi saya sebagai penari dulu pengen sekali ke Jakarta, pengen sekali ke internasional. Itu yang mendorong saya akhirnya terus berproses di komunitas, dan 2003 akhirnya saya pindah ke Makassar atau kuliah di Makassar. Dan
kalau terhitung di situ awalnya juga ditentang sama keluarga dengan pilihan saya sebagai penari saat itu. Karena stigma atau mindset orang tua saya pribadi itu dulu mikirnya tuh penari yang jelas seniman tuh urak-urakan, gak jelas, penghasilannya gak jelas, gak tahu masa depannya seperti apa. Nah, saya coba lawan itu tapi dengan penuh kehati-hatian juga karena di Makassar ya kota besar yang dimana menurut saya kalau salah jalan sedikit kita bisa masuk ke terjerumus ke hal-hal yang kurang baik. Karena dulu akhirnya saya berproses, saya jadi penari klub. Kalau dulu ada seksi ladies, seksi performance, kita juga versinya cowoknya, tapi nggak striptease. Itu dulu untuk bertahan hidup dan terus berproses. Nah, akhirnya mengikuti beberapa lomba dan lain-lain. Akhirnya di sana, awalnya 2003 saya gabung dulu sama satu grup itu sanggar itu namanya Indonesia Muda. Tapi saya belum bikin tuh Freedom. Nanti di 2014. Karena Indonesia Muda namanya sudah ditakuti kalau ikut lomba, akhirnya kita plesetin pakai nama Freedom. Tapi saya gantilah 2000 itu pakai Freedom aja, nanti di 2016 baru saya tambah squad. Kalau dulu di Jayapura Freedom 99. Nah, itu cikal bakal yang saya pikir proses menarik karena disitulah saya belajar tidak lagi berharap sama guru saya atau teman-teman seusia saya dulu, karena di situ saya akhirnya didorong gimana caranya menjadi koreografer. Padahal dulu saya sebagai penari yang selalu disuapin untuk gerak, materi dan lain-lain. Nah di situ. Nah, akhirnya berproses dan akhirnya mimpi saya tercapai di 2025 bisa ikut kompetisi namanya 30 detik menjadi bintang. Juara 1 di area Makassar, dapat hadiah dan disitulah proses yang paling menarik dalam kehidupan saya itu bapak saya sakit pada saat saya lagi mesra-mesranya sama dia dan dia sudah mulai percaya bahwa anak saya ternyata baik-baik saja dan kegiatannya positif. Sebenarnya panjang sekali part ini, tapi singkat cerita saja bahwa akhirnya mimpi nasional itu terwujud dan akhirnya 2008 ada kompetisi juga Let's Dance Goes to Jepang. Kita juara 1 nasional dan mewakili Indonesia ke Jepang. Dan akhirnya menjadi juara 3 Asia di Shibuya Jepang saat itu, di Gatsby Styling Dance Contest Asia waktu itu. Nah itu menjadi memori yang sangat luar biasa karena ternyata mimpi saya tidak hanya di situ. Saya berdebat lagi sama mama saya waktu saya balik ke Jayapura karena waktu itu mama sendiri di rumah dengan kakak yang satu, yang ketiga. Saya sebagai anak bungsu tuh pengen sebenarnya orang tua pengennya, mama pengennya tuh saya kerja yang normal. Walau sudah punya ijazah S1 tapi saya mikir saya masih terus mau berproses gitu. Pengen ke Jakarta, kota yang lebih menantang menurut saya Jakarta. Nah, karena di zaman itu tidak seperti zaman sekarang yang kita cukup bikin video, orang sudah bisa lihat profil kita, sudah bisa diundang. Dulu tuh kita harus taklukkan kota itu, kita harus datang, kita harus ikut audisi, kita harus ikut ketemu dengan orang-orang sampai segitunya lah. Nah akhirnya saya 2010 minta izin 2 tahun, kalau saya tidak bisa sukses di Jakarta saya pulang. Poinnya di situ. Tapi mama saya bilang, apa buat menari lagi? Saya bilang bukan, saya pengen bikin film. Karena dulu saya pengen bikin film itu sebenarnya sederhana, pengen bikin film terkait proses saya, mimpi saya sebagai seorang penari dan bisa meraih mimpi saya sampai ke internasional. Itu dulu motivasi saya ke Jakarta sebenarnya seperti itu, tidak muluk-muluk, cuma pengen bikin film yang terinspirasi dari biografi saya sendiri, perjalanan saya. Nah, saya berangkat, ternyata selama setahun susah sekali bikin film. Tapi saya bersyukur saya ketemu karena tinggal di Kali Pasir, sering ketemu anak-anak IKJ film, bantu-bantuin film. Terus karena dulu gabung juga sama salah satu company, Jekos Dance Company yang luar biasa. Saya akhirnya punya banyak jejaring, akhirnya kerja juga di stasiun TV di salah satu rumah produksi. Itu bantu koreografer artis dulu. Jadi ternyata saya lihat di situlah walaupun mimpi saya bikin film belum kesampaian, tapi di situ saya lihat proses kreatif orang di lapangan pada saat syuting. Nah, terus ada juga 2011 supaya bertahan hidup itu 1 tahun saya pikir gimana caranya meraih mimpi sedangkan ini belum
sudah sisa 1 tahun saya bilang waktu saya. Jadi saya cari alasan buat lama-lama di Jakarta, ya akhirnya saya pakai alasan kuliah. Kuliah supaya lama di Jakarta. Terus telepon mama, mama saya mau kuliah S2. Mama bilang, mama tidak ada uang, kau stop gila-gila. Karena waktu itu bapak meninggal dan ada menyisakan banyak utang lah secara itu waktu itu. Nah, saya bilang saya tidak minta mama uang, saya minta mama doa saja. Mama bilang itu sudah otomatis. Nah, alasan kuliah saya juga nggak tahu duitnya dari mana, karena saya tahu panitianya ada di atas, yang dimana saya cukup kerja keras, berusaha, berdoa, bersabar dan lain-lain. Akhirnya benar saya coba bayar pertama di awal pakai duit pribadi dan ada program beasiswa saya ajuin dan lolos. Nah, singkat cerita proses berkesenian di Jakarta walaupun singkat, kalau terhitung sampai 2014 itu 4 tahun, saya sangat menikmati karena saya akhirnya banyak dapat mainan. Bukan hanya tari, saya punya pengalaman di film, selain kuliah tadi kerja di salah satu PH di Jakarta di stasiun TV, dan kerja dengan beberapa maestro menurut saya yang luar biasa, seniman yang luar biasa. Dan pas balik ke Jayapura, itu baru menurut saya perjalanan awal lagi. Ternyata setelah 11 tahun ternyata kembali ke kota kelahiran saya, ternyata itu memulainya bukan istilahnya harus mulai dari nol. Mulai dari nol karena ya idealis berpikir saya waktu itu, pasti Jayapura, kita bikin event, bikin ini, sudah ada orang-orangnya. Ternyata belum banyak. Istilahnya orang bilang mutiara dalam lumpur, yang sebenarnya tertimbun aja, belum diangkat saja. Nah, mencari mutiara-mutiara atau bibit-bibit unggul ini lumayan PR. Akhirnya saya ketemu Miki di 2016 ya, di kampus, di ISBI, ngajar di ISBI. Ketemu Fahri karena memang ponakan, Frans juga sudah lihat potensinya. Nah, ketemu lagi beberapa teman-teman yang saya pikir, wah ini menarik untuk merealisasikan mimpi saya dan mungkin juga mimpi mereka, yang waktu itu saya juga belum tahu mimpi mereka apa, tapi pada prinsipnya saya cuma pengen bangun ekosistem kecil di mana komunitas itu menurut saya sebagai tim kerja yang baik waktu itu, karena saya yakin saya tidak bisa sendiri. Karena dulu kan kita kerja, saya bisa sendiri, bisa memproduksi, bisa bikin koreografi, bisa bikin kostum. Menurut saya itu kerja Superman. Saya sadar bahwa saya butuh bukan Superman tapi super team. Saya akhirnya bentuklah tim Avenger. Panggillah teman-teman yang punya potensi luar biasa, anak-anak muda ini, yang secara usia mungkin mereka panggil saya bapak. Karena Ai panggil saya bapak. Nah, singkat cerita 2016 saya mendirikan salah satu komunitas, bukan satu komunitas, yaitu Indonesia Art Movement. Yang sebenarnya waktu itu saya bingung mau pakai nama apa. Kalau freedom sudah jelas orang kenal. Saya pengen mainannya lebih jauh, yang bisa main ke banyak dimensi dalam hal berkesenian. Akhirnya Indonesia Art Movement itu plesetan dari nama saya sendiri, dari IAM. Narsis juga sebenarnya. Makanya kalau banyak yang bilang saya seniman narsis, ya terima kasih. Berarti dia paham maksud saya. Jadi singkat cerita saya bangunlah ekosistem itu di 2016 bulan April tanggal 8 kalau nggak salah. Dan saya belum menemukan banyak potensi waktu itu, tapi saya bertemulah dengan komunitas-komunitas yang sebenarnya dengan wilayah kesenian agak orang bilang jauh, tapi menurut saya dekat karena karya-karya saya, dan saya belajar sama Mas Don, Profesor Sardono itu terkait ekologi mungkin sistem gitu Mas. Jadi saya ada satu video, tapi ini cukup panjang. Nanti teman-teman bisa cari di link Indonesia Art Movement di channel YouTube-nya. Ini ada peristiwa namanya Green Yotefa Performing Art. Mungkin suaranya nanti nggak jelas. Ini agak panjang, tapi nanti saya skip ya. Ini di 2017, pada saat saya baru menemukan kayak Miki, 18 Maret ya, Dermaga Besau. Singkat cerita bahwa ini sebenarnya saya coba menghidupkan ruang-ruang yang orang bilang itu bukan panggung, tapi saya mungkin set spesifik ya Mas ya. Mungkin kita bisa diskusi sama Mas Arung di mana melihat ini. Jadi dermaga yang sudah hancur dan
istilahnya nanti saya lanjut, tapi poinnya saya coba menggali aja potensi anak-anak baik mahasiswa dan komunitas sama warga kampung sendiri sebenarnya. Nah ini sebenarnya pertunjukan intinya ya teater hutan perempuan ini. Jadi semua tempat saya jadikan sebagai panggung. Karena menurut saya di setiap tempat itu kreativitas itu bisa muncul di mana saja menurut saya seperti itu. Jadi ini sosok ini dunia kayangan ya. Ibarat hutan perempuan, hutan bakau ini dia turun dari kayangan turun ke bumi. Nah ini pasukan sampah itu kemarin alasan saya buat pertunjukannya. Ini mama-mama yang terlibat bagaimana menyuarakan perubahan yang terjadi waktu di masa dulu di mana laut bersih sampai mereka pun bisa mencuci beras tuh dari air laut. Nah, di sini mereka menggunakan bahasa ibu untuk bercerita tentang apa yang mereka rasakan sekarang. Ya, jadi mungkin ini agak lama tadi, tapi poinnya yang saya juga pengen cerita juga bahwa akhirnya dengan pengalaman yang tadi saya bilang 11 tahun, akhirnya ada refleksi saya juga mengingat pas balik ke Jayapura, ternyata kondisi Papua juga tidak baik-baik saja dalam arti dalam hal lingkungan. Di kota kelahiran saya, kota Jayapura juga ternyata mempunyai banyak masalah. Itu yang saya coba bangun bagaimana karya-karya itu tidak lagi hanya bicara panggung konvensional saat itu. Karena saya sempat ditanya, Bang Iam kenapa bikin di Dermaga Besau? Saya bilang, ya karena tidak ada ruang buat menginterpretasi karya-karya kita yang menurut saya ideal, menurut saya seperti itu. Tapi ada kan GOR, saya bilang itu gedung olahraga bukan gedung kesenian. Tapi sebenarnya ini bentuk protes saya saja karena bikin di tempat-tempat itu. Tapi saya terinspirasi juga dari Mas Don waktu bikin di pabrik gula Colomadu waktu itu. Di situ saya belajar dari apa yang dia sampaikan di YouTube itu bahwa kreativitas itu bisa tumbuh di mana saja. Biarkan penonton yang memberi frame pada saat aktivitas itu ada di mana saja. Misalnya saya menari di sini, nanti penonton itu memberi frame. Itulah panggung saya. Atau di situ panggungnya Miki, di sini panggungnya Ayu. Nah, saya coba membangun kesadaran bahwa berkesenian itu tidak mesti harus di tempat yang ideal karena kita belum punya tempat yang ideal itu. Nah, makanya muncul lagi ada kalau cerita sedikit lagi terkait yang baru-baru kita kerjakan mungkin karena waktu itu kemarin bikin yang program laku dalam ruang. Aduh ini kayaknya nggak di sini sabar. Mungkin nanti saya skip aja tapi prosesnya juga sama. Saya bicara juga terkait lingkungan tapi sama juga ternyata mimpi saya tuh sebenarnya selalu kaitannya dengan distribusi. Dan pengen sebenarnya kerja-kerja komunitas kita tuh bukan hanya bicara memproduksi karya atau hanya belajar membuat karya saja secara pribadi, tapi kita juga mikirin juga ke depan bagaimana distribusi karya itu sendiri sebenarnya gitu Mas Arum. Mungkin nanti kita banyak diskusi, tapi poinnya ada beberapa karya yang pengen saya presentasikan. Kalau Hip Hop Papua 2019 ya, AI juga terlibat, itu juga sama saya ada bicarain ekosida, ecocide. Mas Garin juga jadi mentor kita, terus istilah genocide itu membunuh secara struktur, membunuh massal secara terstruktur. Nah, ekosida menurut saya bisa juga terjadi di Papua dan itu bisa membunuh orang Papua sendiri dengan merusak alamnya orang Papua dan kehidupan masyarakat yang masih hidup dengan bergantung sama alam, itu pun juga bisa mati nanti. Seperti itu. Jadi karya-karya saya juga banyak bicara tentang mungkin istilahnya ekologi Mas ya, bicara lingkungan. Dan terakhir juga kemarin kita coba menginisiasi juga beberapa program dan festival karena ya itu kembali bahwa
kami sadar bahwa kita di Jayapura masih butuh orang-orang yang harus meng-create sebuah event atau festival di mana itu menjadi ruang pamer mungkin kalau istilah PKN kemarin. Jadi ruang pameran buat karyanya dan bisa mendistribusikan karya-karya itu. Nah, itu sih mungkin yang bisa saya share dulu mungkin dari sesi diskusi. Nanti silakan teman-teman mau nanya apa, mau sanggah juga silakan. Dan memang akhirnya saya sadar bahwa menciptakan festival juga tidak semudah itu karena kita akan bertemu banyak kendala-kendala yang menurut saya itu semua kota atau semua kabupaten juga mungkin mengalami hal yang sama. Tapi di sini yang menurut saya yang paling luar biasa adalah pada saat anak-anak muda yang saya lihat punya potensi, mempunyai kesadaran atau antusias itu bisa ikut berkolaborasi atau bersinergi untuk membangun ekosistem itu. Apalagi kalau bicara seni pertunjukan, karena menurut saya seni pertunjukan bukan hanya orang bicara di atas panggung, tapi orang yang di belakang panggung ini nggak ada yang bicarain ini. Padahal kita butuh runner yang siap pasang ini, ngantar ini. Padahal kalau tidak ada dia mungkin juga nggak jadi menjadi kesatuan yang bagus seperti itu. Mungkin itu mungkin dari saya Frans, sorry. Oke. Mungkin terlalu lama, mohon maaf. Terima kasih. Iya, kan namanya juga bicara banyak. Ya, tepuk tangan juga untuk Bang Iam. Bicara banyak. Kurang banyak sih sebenarnya, Bang. Iya, kalau bisa 24 jam gitu bicara banyak gitu. Kan kayak di Solo, kalau Solo kan menari 24 jam, kita 24 jam bicara banyak. Iya. Ya, itu pembahasan atau penyampaian dari Bang Iam terkait apa sih yang sudah dilaluinya. Dan sekarang kita masuk ke mendengar cerita dari Mas Arung. Begitu, Mas. Terima kasih Mas Fran. Dan Assalamualaikum. Salam. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada kediaman Indonesia Art Movement yang dipimpin dinakodai oleh Kakak Iam Murda. Saya tidak tahu kenapa pilihannya minum kopi sembari tengok ke belakang, kemudian dijadikan subtema di dalam bicara banyak ini. Tapi menarik bagi saya setelah melihat pertunjukan presentasi dari atau ujaran atau ulasan Mas Iam Murda melalui beberapa pertunjukan, melalui satu pertunjukan yang sudah dilihat oleh saya dari dekat melalui video. Berbicara minum kopi sembari tengok ke belakang, itu memang bertolak dari kumpulan isi riset saya, riset yang terbatas, yang lahir dari orang-orang yang tell me, telat mikir. Saya kurang memproduksi pertanyaan, kurang cerdas, kurang cakap, dan tidak pintar-pintar banget. Tidak gampang respon terhadap sesuatu, lelet gitu. Pertanyaanku adalah bisa tidak orang yang tell me, orang yang gagap, orang yang tidak banyak memproduksi pertanyaan, tidak banyak bicara, bisa berkontribusi atau punya peran penting bersumbangsi terhadap passionnya. Karena pada kenyataannya banyak orang yang tidak bisa mengurai karyanya, yang tidak bisa bicara banyak, tetapi karyanya juga potensial untuk dibaca atau diteliti secara sumbangsi atau kontribusi terhadap perkembangan seni. Nah, saya bertolak dari sana, maka di dalam kurungnya dalam buku itu dramaturg pergi ke dramaturg. Saya coba pertanyakan lagi, apakah ini memiliki sistem dramaturgi? Kalau saya boleh sewenang-wenang menggunakan
dengan cara begini. Kalau saya susun ini di sini, kemudian di sini, apakah ini tidak memiliki dramaturgi? Saya balik lagi. Sederhana saja. Apakah ini juga tidak memiliki sistem dramaturgi? Saya balik lagi. Boleh kamera ke kafe, ke arah sana. Susunannya semuanya misalnya nih. Ini saya ngawur kemana-mana ini. Nah, ini disusun dari sini, disusun dari sana gitu loh. Apakah ini tidak memiliki sistem dramaturgi? Kemudian boleh di point of view ke Honai. Nah, apakah ini semua bangunan ini, cara ini tidak memiliki sistem dramaturgi? Saya ingin mengganggu sedikit tokoh dramaturgi kita seperti Erving Goffman. Dia seorang sosiolog yang mengemukakan dramaturgi. Saya juga ingin mengganggu Aristoteles. Saya juga ingin mengganggu Ephraim Gustav Lessing dari Jerman. Saya juga ingin mengganggu pernyataannya dari Kotzebue. Saya juga ingin mengganggu pernyataan dari Tieck. Saya juga ingin mempertanyakan juga dari Hermann Müller atau Bertolt Brecht. Semuanya tokoh-tokoh ini memang dari barat, dari Jerman. Sekarang saya ingin mencoba untuk mempertanyakan itu dulu. Ini apakah memiliki dramaturgi? Jelas, saya yakinkan ini memiliki dramaturgi. Berarti dramaturgi batal dimiliki oleh orang pertunjukan. Berarti tidak boleh mengklaim dramaturgi hanya orang milik teater, hanya milik orang tari. Bahkan rupa pun juga bisa mensahkan dramaturgi punya caranya dramaturgi versi rupa. Aku pikir apa sih sebetulnya yang mau dipahami dari dramaturgi? Aku melihat dramaturgi dia sistem operasi kerja. Kenapa dia membentuk ini? Kenapa harus ada di sini? Kenapa ada Honai di sana? Kenapa letaknya di sini? Semua ada tujuan tertentu dari sistem operasi itu. Maka orang yang bekerja mengoperasikan sistem kerja pikiran, gagasan pikiran itu dramaturg. Dramaturg yang bekerja mengoperasikan ini semuanya. Ini kayak orasi saya ya. Nah, ban. Pilihannya kenapa mesti ban? Apa ada di balik apa ban? Kenapa harus meja ini? Kenapa sih penting ban ditaruh di sini? Apakah itu bukan sistem operasi? Apakah itu bukan dramaturgi? Itu kan juga dramaturgi. Kenapa pilihan ada di kayu ini? Kenapa bukan bambu pilihannya? Kenapa bukan ban juga? Kenapa bukan jerami juga? Semuanya tersistem operasinya. Dia akan terhubung, dia terkonek dengan Honai, dia terkonek dengan sini. Semuanya memiliki sistem operasi, gagasan, pikiran. Tentang cara berpikir, sudut pandang gitu. Nah, aku mencoba mengganggu tubuhku sendiri yang bodoh ini. Yang goblok ini. Bisa enggak sih orang tolol macam saya ini punya sumbangsi penting terhadap sistem dramaturginya tubuh saya sendiri. Itu sebagai prolog saya. Aku ingin mempertanyakan itu. Maka aku penting minum kopi. Sembari tengok ke belakang dulu. Ada apa di belakang? Sistem operasi apa yang sudah bangun? Di mana saya lahir? Dari mana saya asal? Pentingkah kita ulang lagi, kita susun, kita bingkai ulang. Nah, aku mempertanyakan itu semuanya. Apakah itu juga bukan dramaturgi? Tapi kalau di pola saya, aku menggunakan dramaturgi biografi. Atau dramaturgi autobiografi. Sejarahku kutulis sendiri. 3 hal yang aku mencoba dari minum kopi sembari tengok ke belakang. Dramaturgi autobiografi, aku berasal dari sudut pandang antropologi. Yang kedua adalah secara etnografi, yang ketiga adalah psikologi. Ada 3 bagian. Artinya dramaturgi bisa dipetakan dengan berbagai macam cara. Dengan historiografi, dengan sejarah, dengan sosiologi, dengan rupa, dengan arsitektur, dengan audiovisual, dengan hacker, dengan sistem IT. Artinya semua bidang-bidang itu punya
sistem operasi dan dramaturginya masing-masing. Jadi tidak punya hak orang teater mengklaim bahwa ini milik orang teater karena ada dramanya. Ntar dulu sih, ntar bos. Ini sekarang bos. Boleh dramaturgi berasal dari Lessing, berasal dari Aristotelian. Tapi hari ini bekerjanya dengan cara yang beda gitu. Aku ngelihat itu gitu loh. Bisakah aku menemukan sistem kerja kita sendiri? Dengan cara kita sendiri. Dengan skill and ability sendiri. Dengan kemampuan dan keterampilan sendiri. Aku susun akhirnya. Aku lacak gitu. Pertama adalah ke belakang aku menoleh di kampung Bangkalan. Ada apa di Bangkalan? Di Bangkalan sudah terjadi apa? Di sana petanya banyak, diskriminasi sosial terjadi, sistem relasi kuasa terjadi, kekerasan domestik dari era Soeharto, dari era Orde Baru sampai ke era kini masih terus berlangsung. Kekerasan juga terus berlangsung. Nah, aku pertanyakan kenapa sih itu terjadi, itu beroperasi di sana. Nah, ini menjadi sistem operasi yang penting bagi saya. Kenapa kekerasan masih berlangsung? Kenapa kekerasan domestik ada di sana? Kenapa? Nah, ketika aku mempertanyakan sendiri diskriminasi sosial kenapa berlangsung sih? Aku catat sendiri, aku susun ulang, aku bingkai sendiri. Ternyata ketika aku melakukan satu riset penelitian, pengetahuan, distribusi dan sirkulasi pengetahuan yang tidak berjalan. Berarti dramaturginya mati. Mereka tidak memiliki sistem operasi yang jelas. Sistem operasinya yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan dan lain-lain. Aku pikir gagal. Makanya pendidikan dan pengetahuan mereka juga hanya stuck gitu. Nah, itu yang aku coba ganggu terhadap sistem dramaturgi yang terjadi di kota. Itu yang aku pertanyakan. Kenapa Bangkalan sampai detik ini memunculkan perbedaan kelas sosial. Para blater tadi jagoan, jawara lokal gitu. Dia merasa sewenang-wenang di sana gitu. Dia merasa mendominasi secara kelas gitu. Dia punya kelasnya sendiri. Saya tanyakan ulang kenapa ini hadir. Ternyata ada rujukan, ada terhubung. Nah, artinya dramaturgi memiliki satu koneksi antara satu dengan yang lainnya. Dia tidak berdiri sendiri. Jelas semua mata rantainya dia susun. Itu yang menurut saya mata kerja dramaturgi. Bagi orang yang gagal terhadap dramaturgi, karena dia tidak memiliki koneksi satu dengan yang lainnya. Dia pasti terhubung. Antara Honai dengan sini, semuanya akan terhubung. Kalau dia berdiri sendiri, kemungkinan besar gagal dramaturginya. Nah, aku lacak kembali ke dari kota itu. Berarti penting dong aku putus mata rantainya. Yang aku putus siapa? Mata rantai tubuh kita sendiri, berarti harus migrasi. Aku tinggalkan Bangkalan. Selamat tinggal Bangkalan. Aku pindah. Meninggalkan diskriminasi sosial, kekerasan domestik dengan cara aku harus migrasi. Aku harus menemukan pengetahuan baru. Aku membentuk sistem operasi yang baru. Sistem dramaturgi, new dramaturgi. Kalau hari ini, nah cara-cara dramaturgi itu yang menurut saya, nggak cocok nih dramaturgi konvensional. Aku harus menggunakan dramaturgi yang baru. Aku pindah ke kota Jakarta. Di kota Jakarta aku menemukan banyak pengetahuan teater. Pertama kali aku menemukan istilah teater di Bangkalan. Di Jakarta. Di Jakarta dipertemukan dengan tokoh-tokoh filsuf seperti Gadamer, Schleiermacher, sampai Derrida. Itu juga bicara tentang sistem dramaturgi. Apakah dari Hegel semuanya itu bicara tentang sistem dramaturgi dan mereka pada dasarnya dia seorang dramaturg dalam sudut pandang filsuf. Nah, dari sana aku membaca pengetahuan, kemudian aku pindah migrasi, kemudian bicara tentang perempuan di migrasi berikutnya. Nah, semua sistem dramaturgi itu akan terhubung gitu. Dia nggak mungkin sistem dramaturgi tidak punya hubungan antara yang satu dengan yang lain. Kalau bagi saya, kalau ada yang apakah ini misalnya? Oke, Mas. Ini tidak terhubung apa tidak? Pasti terhubung gitu. Agrarianya dan lain-lain. Kira-kira begitu. Sebagai prolog saya, Mas Iam. Gue kayak bikin pertunjukan ya. Iya. Pertunjukannya dari muter-muter deh.
Saya coba lanjutkan bagian ketiga di dalam hasil kumpulan data saya sebagai save yang mungkin kelak akan berarti bagi saya sendiri. Bukan untuk orang lain. Tidak mau dibagi-bagi. Dari sudut pandang atau perspektif feminisme. Kata kunci yang paling penting di dalam sistem dramaturgi tadi, aku coba ambil selama kita memiliki perspektif, maka sistem operasi berjalan. Nah, kenapa kemudian aku memilih perspektifnya feminisme? Itu bukan berarti tidak punya alasan, tidak punya reason, tidak punya sejarah, tidak punya historical. Dia memang berjalan panjang gitu. Saya lahir di keluarga yang penuh dengan kekerasan. Dari kecil saya sudah ditelanjangi, kemudian diikat di bawah pohon gua, pohon beringin, semacam pohon beringin, kemudian ditak-takin, dilempar puluhan kaleng semut merah di kontol saya. Kemudian saya dilempar ke sungai selebar setinggi 3 meter ngap-ngapan. Kemudian saya juga dikencingi, dibullying sama beberapa orang, perundungan dan perlawanan 1 lawan 1, 1 lawan 3, 1 lawan 9 dengan menggunakan rotan atau celurit atau bambu atau batok atau pegangan pisau diketoki tak. Kira-kira itu sudah terbiasa perlakuan itu. Kekerasan domestik, apakah ini bukan aib bagi saya? Tentu saja tidak. Tentu saja ini katarsis di satu sisi. Kebetulan karya saya performance lecture Cek Nebene itu jangan macam-macam kamu. Itu ungkapan mama saya, ibu saya kepada saya. Termasuk perkataan mama saya terhadap bapak saya. Cek Nebene bangka, cek macam. Karena dia mencoba merusak tatanan itu. Misalnya dia akan ngomong begini. Laki aborong bangka. Laki aborong itu artinya jadi laki-laki kamu tidak becus. Seharusnya laki-laki itu memegang tonggak penting di dalam keluarga. Nah itu kan sebuah perlawanan, bukan kondisi dimensi sosial yang memang kemudian diperlakukan secara kasar kemudian dia tidak melawan. Ibu saya tentu saja feminisme. Tapi apakah dia mengerti tentang feminisme? Kan tidak mengerti tentang teori-teori feminisme. Tapi dia mengerti betul hak laki-laki juga memberikan kekuasaan memberikan kemerdekaan terhadap perempuan. Perempuan yang nyari nafkah. Ibu saya tukang pijat, dari kecil tukang kesek juga, berbagai macam pekerjaan. Suaminya mabuk-mabukan. Pulang dari tempat judinya tiba-tiba mukul, jedar. Kepala ditaruh di pintu, jebang. Kemudian saya mau nolong, digampar, dijedotin ke pintu, tuak. Pelan-pelan dari 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 12 tahun saya mulai adu dengan bapak saya. Saya sudah mulai melakukan satu perkelahian. Nah, disitulah ada sejarah yang terkoneksi secara dramaturgi. Dia tidak berdiri sendiri. Sistem operasi dramaturgi, saya kira dia memang punya sejarah gitu. Yang apa kita pelajari gitu. Feminisme bukan berarti kemudian sekarang isu lagi tren, isu lagi seksi gitu. Ngomongin tentang feminisme, semua orang ngomongin tentang feminisme. Tadi tidak punya sejarah ketubuhannya. Nah aku bilang
sejarah ketubuhan feminisme itu melalui ibu saya. Ibu saya sebagai saksi kunci seorang feminis. Dia memang bukan pejuang feminis. Dia memang bukan para aktivis sosial dan pelaku. Tapi secara konkret dia ingin menyuarakan tentang perempuan. Dan ternyata bukan contoh ibu saya di kampung saya. Ternyata banyak kekerasan domestik di era Orde Baru gitu. Karena kenapa? Setelah aku konfirmasi kepada bapak saya, tidak punya pilihan. Tidak ada kerjaan lagi selain mabuk dan berjudi. Karena itu pekerjaan yang paling keren dan paling menjanjikan. Kemudian pilihannya adalah melakukan satu kekerasan. Nah, itu yang ditolak sama ibu saya, bukan keadaan. Dia menyuarakan, dia memperjuangkan tentang hak diri sebagai seseorang perempuan, kewibawaan seorang perempuan. Laki-laki dinafkahi oleh perempuan, itu bagaimana ceritanya? Kalau bicara patriarki, tetap secara agama kan tidak jelas gitu. Kegilaan-kegilaan itu yang dilontarkan sama ibu saya. Caknya bener bang kak, macem-macem. Nah, peperangan selalu terjadi. Nah, aku pikir aku pakai itu untuk mendudukkan sistem dramaturgi saya. Akhirnya hari ini yang saya kemudian menuliskan hasil riset itu di dalam buku Minum Kopi Sembari Tengok ke Belakang. Saya akhirnya menjadi korban-korban dari perempuan. Resiko dan konsekuensi, misalnya perempuan bebas melakukan satu kekerasan kepada saya, ya dia bebas menampar saya, bebas mengelabui saya dan lain-lain. Akhirnya saya juga diam saja kalau sama perempuan. Mau diperlakukan secara apa, ya akhirnya ada konsekuensi tersendiri terhadap perspektif itu Kakak Fahri di dalam sistem operasi. Misalnya tadi Kakak Fahri ngomong, apakah mendapat satu kritikan di dalam sistem kerja operasi ketika kita bangun melalui gagasan pikiran kita, melalui apa yang kita kuasai, melalui skill and ability kita. Jelas. Maka muncul dicap oleh Mahendra adalah sutradara teater, linguist teater yang menjustifikasi saya, judgement saya, Arung menggunakan sistem dramaturgi chaos. Menggunakan, itu klaimnya dari orang kakak. Bukan dariku, bukan sengaja gitu loh. Kemudian klaimnya dramaturgi chaos sebagai jurnal kegagalan. Gagal kemudian dibatalkan, kemudian dibangun lagi, disusun lagi. Kalau kita bicara teori chaos itu sehubungan dengan teori post-call. Boleh tengok Homi Bhabha atau tengok para filsuf yang lain. Kemudian juga boleh ditengok Sarah Upstone, dia adalah tokoh postkolonial, seorang profesor di aku lupa ininya. Nah itu saya kira perspektif-perspektif itu yang mungkin bisa kita kuatkan dalam menentukan sistem kerja dramaturgi. Nah termasuk base jalur wajan penyok, ya kakak. Termasuk base jalur wajan penyok bicara tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, juga menggunakan sistem dramaturgi traveling dengan menggunakan, boleh ditengok kakak sambil saya ini, nanti bapak kakak Yam sambil skip. Base jalur wajan penyok, jalur wajan penyok. Nah saya mengangkut teman-teman penari, anak-anak institusi seni dari perspektif feminisme dengan cara live streaming, kursinya dibongkar, tapi boleh di skip lagi kakak, sambil jalan, skip lagi kakak, terus sambil, nah ini dia dalam sambil jalan nanti. Lanjut kakak, ini karena 7 jam. Secara 7 jam secara live streaming gitu. Dari Banyuwangi itu bodoh. Cepat-cepat kakak, gak apa-apa. Nah apakah ini bisa dikatakan karya tari atau karya teater? Karena di sini juga ada investigasi. Ada juga
memvalidasi tentang cara-cara. Saya menggunakan action research. Action research adalah riset yang dilakukan basisnya adalah praktik atau action by practice gitu. Praktik gitu. Saya menginvestigasi orang-orang yang ada di sini. Kebetulan ada 2 institusi seni. Lanjut kakak. Ini memang Banyuwangi ke Situbondo, perjalanan, live streaming dari base gitu. Nah ada diskusinya, juga ada investigasi, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang memang kayak podcast juga. Saya lakukan di dalam base podcastnya. Benar-benar saya melakukan satu peragaan. Nah, ini juga saya investigasi gitu. Bagaimana keadaanmu? Apakah nilai penting? Bagaimana cara dosen mengajar di sini? Apakah habis itu masuk hotel atau tidak gitu. Nah, gitu kakak, saya mencoba melanjangi hal itu. Seberapa jauh kekerasan terjadi di institusi sini? Apakah dipegang-pegang tangannya? Apakah dipegang-pegang pantatnya? Benar-benar padahal itu aku sudah tahu risetnya. Aku bongkar di sana. Ayo loh, gagap-gagap bingung. Mau ngomong juga takut gitu. Tapi benar-benar akhirnya terbuka kakak gitu. Lanjut kakak. Benar-benar terjadi gitu loh. Nah kemudian ada gerakan. Lanjut kakak. Nah ini juga cara-cara saya. Jadi saya menggunakan membocorkan praktik-praktik kerja saya. Nah, saya bingung disebutnya ini teater atau apa gitu. Saya membocorkan praktik-praktik kerja saya, metode saya tulis di ini, dibocorkan gitu. Ini loh narasi ini, narasi kekerasan begini semuanya. Nah cara-cara begini, nah kameramen ini pusing juga gitu kan. Nah tidak perlu apa dan lain-lain gitu. Oke kakak sambung. Saya mencoba ada representasi saya, representasi seorang Wulan, Destian, Natalia, seorang perempuan tadi yang tidak perlu aku ini lagi. Ada sistem kekerasan, ada sistem operasi antara saya dan Wulan di sini. Saya merepresentasi. Nah, tapi bukan representasi layaknya drama gitu kakak. Nah ini beda, cuma meminjam peristiwanya. Meminjam kostumnya, tapi bukan tidak menjelma. Aku tidak menjadi Wulan, tapi meminjam peristiwanya saja. Yang aku coba pakai tas itu, mencoba pakai bajunya Wulan dan lain. Tapi suaranya tetap ada bagian, tetap saya gitu. Karena aku tidak menjelma. Tetap antara presentasi aku ubah menjadi interpretasi terhadap Wulan. Nah, oh ya sis, di dramaturgi baru Kakak Fahri, itu penting bagaimana menginterpretasikan hasil riset kita. Itu juga penting gitu. Akhirnya dia bekerja dari presentasi, kemudian menjadi interpretasi, kemudian menjadi representasi, balik lagi ke presentasi. Dia memang kerja bisa ulang alik. Tidak bekerja pada representasi yang tetap stabil, menjelma seseorang, menjadi peran. Dia bebas sesuai dengan perspektif tadi. Kalau aku bicara tentang perempuan, feminisme, maka aku sudut pandangnya tetap pada perempuan. Lanjut kakak. Nontonnya memang live, ngangkut orang di tengah. Kalau ada tukang ojek yang mau nonton kita bawa. Bapak tukang ojek gak ada kerjaan, kita mau ke Banyuwangi, kita mau ke Surabaya loh, mau ikut. Tolong begitu. Nah, silakan mau ikut, ayo. Nah sekaligus jadi performer akhirnya, sekaligus jadi penonton. Nah tiduran begini, ya performer kakak. Tiduran, apa segala macam. Nah aku membocorkan praktek-praktek kebodohan institusi seni. Gawat ketika memang institusi ini dibongkar. Memang benar-benar para penari. Benar-benar aku ini kakak. Bagaimana dia intelektualnya tidak jalan gitu loh. Kemudian benar-benar pusing kakak lihat pertunjukan saya. Apa ini? Padahal aku membocorkan institusi seni dan aku adu gitu. Antara institusi yang ada di Jatim dengan institusi Jatim. Nah itu ininya, Zoom. Diskusi juga ada di pertunjukan itu gitu loh. Nah mau ngomong apa itu pertunjukan apa sih? Bingung gitu loh. Lanjut lagi kakak. Variatif tuh. Ada pengetahuan yang masuk tentang feminisme, trauma, post traumatik di sana. Ada performance di sana. Layaknya saya gitu misalnya. Kedepresian saya menghadapi perempuan-perempuan yang keras gitu. Yang memperlakukan kekerasan terhadap saya. Kestresan saya gitu. Feminisme punya konsekuensi. Feminisme punya celah. Bukan dia tidak punya celah.
Setiap dramaturgi punya celahnya masing-masing. Tapi kenapa kalau kita yakin dengan dramaturgi yang kita pakai, sistem operasi pikiran kita pakai, kenapa tidak kita jalan? Kita bangun metodenya sendiri dengan cara kita sendiri. Lanjut kakak. Dia bebas, dia otonom, dia heterodok, dia memang menyimpang, dia memang menolak estetika yang lama. Dia nggak penting estetika yang lama. Gitu, dia menciptakan diri gitu. Sampah-sampah ini apakah bisa di-recycle bagi saya? Apakah punya hak orang-orang bodoh memiliki kontribusi yang penting? Punya hak gitu. Yuk kita bangun bersama-sama. Ini kumpulan orang-orang bodoh kakak, bukan orang-orang pintar. Semua orang 30 orang semuanya bodoh. Akhirnya, ya karena memang gak nyambung semuanya. Satu dengan satu yang lain. Enggak seperti kakak Sali yang pintar, enggak seperti kakak Fahri. Coba sampai nanti hadapi. Ditanya, siapa tokoh tari di Indonesia? Enggak tahu meskipun sekolah tari. Gimana itu? Apakah itu bukan bodoh? Ya tetap bodoh kakak. Gitu loh. Tapi ya saya senang gitu bersama mereka itu. Kebodohan-kebodohan ini kemudian kami susun ulang. Lanjut kakak. Kami bingkai kembali gitu. Bisa enggak sih orang-orang bodoh bisa pinter gitu. Gitu loh. Suatu saat bisa loh. Tapi nanti 30 tahun lagi. Gitu. Dari Banyuwangi ke Situbondo kakak. Ini udah di Situbondo perjalanan. 7 jam perjalanan. Live gitu. Udah melewati kecamatan-kecamatan. Oke kira-kira begitu kakak. Teman-teman. Yang paling penting adalah sistem operasi itu adalah sistem berpikir sesuai dengan perspektif kita, sesuai dengan skill and ability kita, sesuai kemampuan dan keterampilan kita, sesuai dengan cara kita, historiografi kita, cara kita memandang, cara sejarah kita, apa yang penting kita kuasai dan apa yang kita miliki. Nah itu kultur kita misalnya di sini Papua, kultur apa yang paling dekat dengan kita. Itu Kakak Fran yang mungkin sebagai prolog saya dalam bicara banyak ini. Maaf Kakak Fran kalau tepuk tangan semuanya untuk Mas Arung. 7 jam bicara tadi. Dari Situbondo ke mana? Banyuwangi. Dari Banyuwangi ke Situbondo. Dari karya yang tadi kita tonton dan kita saksikan itu banyak kalau saya lihat sih praktis eksperimen gitu ya. Karena kan di situ bukan hanya satu elemen dan di situ satu perjalanan gitu. Dan yang tadi yang kita bicarakan tentang dramaturgi ya itu dramaturgi journey ya atau perjalanan gitu ya. Kalau ya traveling. Karena perjalanan itu yang merangkai semua segmen atau simbol-simbol yang di dalam karya tersebut seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam sesi diskusi atau mungkin ada yang mau ngobrol. Semuanya boleh ya. Kru-kru juga boleh bertanya atau mau menyampaikan apa. Ada Pak Udin juga, mungkin Bapak bisa menanggapi. Cek. Iya jadi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Mas Arung, Bapak Iam juga terima kasih sangat-sangat membuka cakrawala berpikir saya. Ya memang bodoh juga karena cuma sampai 1. baru sampai 1. Iya jadi menarik sekali prolog dari Mas Arung dan proses kreatif dari Bang Iam. Jadi di bicara banyak ini mungkin saya coba mau menanyakan untuk keduanya. Mungkin ini sebenarnya pertanyaan umum karena minta maaf tadi di break maghrib itu kita banyak ngobrol sampai 2-3 pertanyaannya. Saya tuh udah dikasih ke Mas Arung. Jadi cuman mungkin ini sih dari perjalanannya Mas Arung dan Bapak Iam. Ada tidak pencapaian-pencapaian yang ingin dicapai gitu. Mungkin di Mas Arung mungkin menciptakan buku-buku atau menciptakan orasi-orasi tentang dramaturg chaos itu. Karena jujur ini baru sekali Mas, maksudnya ternyata dramaturg itu bukan yang konvensional yang Mas Arung bilang. Ternyata ada dramaturg yang bisa lahir dari sini. Nah itu, mungkin itu sih, mungkin di Bapak Iam punya beberapa karya terus perjalanannya yang cukup menginspirasi. Jujur itu juga menginspirasi saya sampai saat ini. Dan itu mungkin apa pencapaian yang mungkin Mas Arung dan Bapak Iam
adakah pencapaian yang belum tercapai atau sudah stuck atau bagaimana? Ya, waktu terima kasih Ai. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya bingung juga mau pakai bahasa yang gimana. Tapi pada prinsipnya pas di Jayapura itu saya tidak mau kayak ada sekat-sekat kayak macam kita berkesenian tuh harus kayak tadi saya cerita di panggung apa. Jadi kayak pokoknya bikin aja karena menurut saya kadang tuh ide tuh muncul kapan saja dengan pengalaman empiris yang kita punya dari masa kecil sampai dewasa berproses itu yang saya pikir pas balik ke Jayapura tuh itu pengen keluar. Jadi kalau untuk pencapaian sebenarnya saya terus aja mau bikin bukan yang aneh tapi intinya ada dampak yang saya pikir perlu juga kita pertanggungjawabkan karena menurut saya karya juga harus perlu pertanggungjawaban yang butuh riset dan karya-karya saya memang yang saya coba buat di Jayapura memang punya dasar juga baik dari keresahan baik dari lingkungan isu sosial dan lain-lain tapi pada prinsipnya yang kadang saya mikir kenapa ya di Jayapura atau di Papua kita tuh pertunjukannya selalu verbal terus. Ini mohon maaf, mungkin yang nanti nonton juga. Kenapa saya bilang verbal? Contoh kayak di tarian. Contoh tari Balada Cendrawasih. Kita selalu nonton ada sosok karakter burung cendrawasih, terus ada pemburu. Itu cepat sekali kita tangkap bahwa nanti endingnya seperti ini. Nah, sedangkan pengalaman saya selama di luar yang dalam arti proses belajar di sana, saya melihat tuh banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bisa jadi masalah dari mungkin dari sekitar kita misalnya saya dulu sama senior saya Mbak Yola dia terinspirasi dari Gang Sempit misalnya jadi sebutannya Gang X akhirnya muncullah karya Ai Ting Tong padahal saya tinggal di Gang X itu. Nah muncul akhirnya kita eksplorasi di sana melibatkan masyarakat di sana. Akhirnya saya pas sampai di ending itu kita pertunjukan. Jadi risetnya memang panjang dan saya pikir bisa berkarya daripada ini keseharian saya lihat orang di dalam gang sempit. Gimana ruang 3x4 bisa ditinggali oleh dua kepala keluarga yang dimana pagi dia misalnya saya dan Mas Arung nih. Mas Arung saya malam saya tidur, Mas Arung di luar. Nanti pas pagi saya aktivitas, Mas Arung baru istirahat. Seperti itu untuk kayak kerasnya ke Jakarta sampai diinterpretasi. Nah itu coba di riset sama Mbak Yola dan teman-teman akhirnya menciptakanlah namanya karya Ai Ting Tong. Nah jadi saya berpikir dari basis-basis riset dan pengalaman-pengalaman itu yang saya pikir kenapa di Jayapura kalau kembali ke tadi yang saya cerita proses saya itu dan teman-teman, kenapa kita terlalu kaku sekali, selalu nunggu panggung, tunggu festival, tunggu diundang baru kita nampil. Padahal sebenarnya banyak kemungkinan, walaupun di lain sisi selalu kita bicara masalah produksi. Padahal saya pikir, yang penting ada teh, ada kopi, ada pinang, itu sudahlah. Kita bikin karya si minimalis mungkin menurut orang ya, tapi kita berusaha ciptakan ruang-ruang itu, karya-karya dan kalau secara pencapaian yang pengen saya sampaikan bahwa sebenarnya masyarakat pertunjukan kita di Kota Jayapura khususnya memang perlu melihat banyak peristiwa-peristiwa itu. Karena itu yang buat kita kadang kalau di luar kita kayak ketinggalan, kita kayak nganga saja. Tadi kalau nonton yang tadi Mas Arung punya, kita pasti nganga, wih keren ya ternyata bisa kayak begini. Nah saya coba dengan proses-proses kerja saya sebenarnya cuma supaya gap kita tidak terlalu jauh begitu. Kita juga tidak kelihatan bodoh-bodoh amat kalau pada saat ketemu teman-teman dari Jakarta atau Jawa sebenarnya. Jadi walaupun sesederhana itu tapi saya pribadi sebenarnya secara motivasi itu cuma memperpendek gap saja, jarak saja. Jadi jangan kita kayak kaget-kaget, ternyata bisa ya pertunjukan partisipatif kayak gini atau lecture performance atau apa-apa begitu. Jadi maksud saya kenapa tidak muncul kreativitas-kreativitas yang menurut orang aneh tapi menurut saya itu menjadi nilai tawar buat kita yang belajar atau kita yang berkesenian seperti itu. Jadi pencapaiannya seperti itu. Pengen terus saja mungkin sampai mati ada kalian yang lanjutin. Karena saya pikir Papua banyak narasi yang bagus, banyak
sumber daya yang bagus yang saya pikir bisa diangkat melalui karya-karya seni. Mungkin itu dari saya. Mungkin selanjutnya Mas Arung. Ketika ditanya pencapaian, karena saya sadar betul bahwa saya tidak pintar, saya tell me memang telat mikir, saya adalah orang yang kurang respon gitu, responnya lama sekali dan memang kurang memproduksi pertanyaan terhadap narasi-narasi narasumber. Aku ingin mengenali diriku sendiri dulu. Kalau kumpulan tulisanku, tulisan risetku itu sampah bagiku, aku bisa tidak merecycle sampah-sampah itu. Minum kopi sembari tengok ke belakang bisa jadi sampah. Bisa jadi dia adalah awal aku menyampah di dalam kerja dramaturgi dan dramaturg. Jangan-jangan yang aku pakai dramaturgi sampah gitu. Jangan-jangan nantinya. Kemudian aku akan mempertanyakan lagi, sampah bisa di-recycle enggak? Nah, aku mencoba melihat ini setelah dimakan, akhirnya menjadi sampah akhirnya. Aku pikir aku akan menyusun gitu misalnya. Ketika aku taruh ini, ketika aku taruh sini, ketika aku taruh ini, ketika aku taruh ini, ketika ini taruh sini, ketika taruh di handphone di sini. Nah, aku sudah melakukan satu penelusuran kembali. Kemudian ketika aku mau melakukan misalnya aku taruh satu kursi, misalnya. Nah, misalnya aku taruh di sini. Nah, kemudian aku taruh ini. Kemudian aku taruh ini. Aku taruh ini di atasnya. Nah, sistem pikiran sudah jalan. Pikiran orang bodoh. Pikiran sampah. Gitu lah. Nah, sekarang aku tanya lagi. Aku melibatkan partisipasi. Bapak Udin sebagai perupa boleh di sini dulu. Aku pingin interpretasi. Nah ini maksudku. Saya uji validasi sampah-sampah ini. Aku akan uji terhadap orang-orang yang intelektual. Yang dosen misalnya. Akademisi gitu. Aku benar-benar. Nah ini kerja-kerjaku. Kerja sampahku gitu. Nah kemudian aku mencoba. Kira-kira apa yang diimpresikan Bapak Udin terhadap praktek-praktek sampah-sampah ini. Monggo Bapak. Kita bisa berdiskusi sebentar. Terima kasih Bang Arung ya. Menarik sebenarnya diskusi Bang Arung terkait mengenai sampah. Kalau menurut impresi saya bahwa sampah itu kan sesuatu yang sudah tidak digunakan. Oke. Bisa saja itu seperti itu, tapi bisa saja bahwa bisa di-recycle kembali, digunakan kembali, reuse, ya kan. Tapi kalau mengenai benda-benda yang disusun ini, yang ini ya Bang Arung. Semua ya? Ya. Yang Semuanya yang ditata tersusun. Ini? Kalau yang ditata seperti ini, kita memiliki insting ya. Nalurinya AI menyimpan HP-nya di situ meskipun spontan, tapi kita pasti memiliki latar belakang kenapa saya harus simpan seperti ini, posisinya seperti ini. Dia tidak harus seperti ini karena dia pasti secara tidak langsung berarti dramaturgi ada pertanyaan-pertanyaan dan jawaban AI. Memiliki pengalaman bahwa kalau saya simpan seperti ini dia pasti jatuh. Nah, ada investigasi di dalamnya AI. Balancing. Ada ya balancing. Kan? Iya, meskipun secara spontan saja, kita tidak perlu perlu berpikir. Itu kompleks cara berpikir manusia. Nah, kompleksitas kerja dramaturgi, kata kunci yang lain. Ya. Kalau persoalan ini disusun, meskipun selalu ya bahwa disusun secara acak seperti itu pun, seakan-akan kita tidak melibatkan rasa, kalau kita istilahkan bahwa penataan secara estetis, tidak, pasti tetap ada. Ya, karena kita memang naluri manusia seperti itu. Nah, estetika baru di dalam dramaturgi baru, itu tujuan akhirnya. Dan yang menarik sebenarnya Bang Arun yang sempat saya bahwa kalau dari sudut pandang orang seninya, bahwa ini mengingatkan saya penjelasannya, paparannya Bang Arung tadi, bahwa memang ada dikotomi seni rupa di masa akhir Renaissance masuk ke era industri.
kita memiliki dikotomi antara seni high art dengan seni rendahan. Nah, sistem operasi chaos adalah pembubaran dikotomi itu. Dan hari ini kita tidak lagi memiliki dikotomi seperti itu ya. Saya mungkin kurang sepakat mungkin ketika dikatakan orang-orang bodoh yang terlibat tadi ya. Mungkin kalau konsepnya lugu mungkin bisa. Lugu ya kan beda. Tapi kalau menurut ya saya kadang kalau ke pedalaman juga seperti itu saya malah bisa melihat orang berekspresi tanpa memiliki jenjang pendidikan yang mapan dari perspektif seni, tapi dia mampu melahirkan karya yang betul-betul sangat pure murni dari hatinya. Saya pikir seni itu tidak butuh sebenarnya teori terlalu tinggi, yang penting pengolahan rasa. Itu Bang Arung kalau menurut saya. Bes jalur wajan penyok tadi kenapa saya bilang bodoh, mereka senang dan bangga dengan kebodohannya. Tapi kan mungkin kalau kita terlalu ekstrim ya kalau dikatakan bodoh ya, sekumpulan orang bodoh. Karena kalau ya bisa jadi itu satirik Kakak. Iya betul ya. Tapi kalau saya lebih senang menggunakan istilah mungkin dia lebih lugu ya. Oke. Karena kenapa? Ya, mungkin cara pandang Bang Arung saya sangat sepakat karena saya aktif di program literasi, jadi kadang kita terlalu ekstrim memberikan istilah kepada orang. Ada orang bilang, sering saya sampaikan begini, kita itu kadang orang kota itu bilang sama orang yang dari desa pedalaman udik, iya kan? Itu kan sama dengan konteksnya tadi itu, lugu, bodoh, kita anggap seperti itu. Tapi kita tidak memiliki kosakata yang pas untuk menggambarkan ketika kita orang kota bingung ketika di desa. Coba Bang Arung punya pengalaman itu, kan tidak ada. Artinya kita tidak fair dong. Ada kata untuk menggambarkan keluguan orang dari pedalaman, tapi kita tidak memiliki kosakata baru untuk menggambarkan keluguan yang sama orang-orang kota ketika ke desa dan menemukan hal-hal yang sangat berbeda dengan kehidupannya. Jadi menurut saya bahwa kita memiliki kearifan masing-masing, baik di kota maupun di desa. Dan ini saya pikir ruang-ruang eksplorasi yang selalu bisa kita gali. Tinggal bagaimana kita sebenarnya untuk bisa, ya betul Bang Arung, saya terlambat berdiskusi tapi luar biasa sekali. Ya, saya terima kasih meskipun dari jauh saya sambil ngerokok, tapi saya dapat banyak meskipun saya orang rupa, tapi saya harus banyak belajar mengenai. Nah, secara tidak langsung ada perspektif rupa. Secara tidak langsung. Mungkin itu Bang Arung, jangan sampai saya mendominasi. Makasih. Oke, terima kasih Bapak Udin. Nah, ini saya kira dari apa yang kulakukan ini, karena saya sadar betul kebodohan itu bisa aku ketahui gitu. Kenapa sih saya lebih senang disebut bodoh? Kenapa aku lebih memakai diksi bodoh ketimbang lugu tadi? Apa sih literasi yang menjadi dasar dan menjadi asuhan atau rawatan saya? Kenapa saya lebih senang dan lebih bangga disebut bodoh ketimbang dungu atau lugu dan lain sebagainya? Aku pikir itu juga kalau misalnya bodoh memang terlalu ekstrim di secara luas ya gitu. Tapi aku pakai untuk menguji diriku, untuk mengklaim diriku, ya memang aku benar-benar chaos gitu sistem pikirannya. Nah, cara ini kalau aku lanjut bicara pencapaian, jangan-jangan orang yang bodoh ini akan menemukan dramaturgi chaosnya dengan kebodohan yang dia miliki. Jangan-jangan aku akan menemukan kebodohanku dari tidak memikir, aku tidak dibebani dengan seni. Aku tidak dibebani dengan estetika. Aku tidak dibebani dengan macam-macam. Harus ini, harus keren ini, bla 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 pencot gitu. Enggak, aku tidak mau dibebani dengan itu. Yang paling penting aku tahu mau dari mana, asalnya aku naik apa, naik taksi umum. Aku penting untuk kemana dan goalsnya apa. Dan untuk apa, siapa teman-temanku, siapa kolegaku. Aku pikir aku akan mempengaruhi siapa, aku propaganda terhadap siapa. Yang penting aku tahu dulu siapa-siapanya. Itu sistem operasi. Dia tahu siapa titiknya, siapa titik fokusnya. Yang diintip, voyeurnya siapa. Ketika aku memutuskan, aku tidak perlu orang-orang pintar di sini. Aku tidak perlu orang-orang intelektual di sini. Ya tidak apa-apa juga. Aku akan susun kebodohanku dengan cara ini. Jangan-jangan kelak aku bisa menyusun, aku bisa menemukan kekeosan diriku. Kenapa aku bergerak ke sini? Kenapa aku bisa bergerak ini? Karena untuk menguji diriku, untuk menahan nervosku, aku tidak bisa berkomunikasi dengan sampean semuanya sebetulnya. Tapi aku uji dengan cara-cara begini. Akhirnya aku menjadi pede itu. Menjadi dengan caraku sendiri. Ini caraku. Cara Arung Wardana El Afifi dengan caraku sendiri. Kira-kira begitu, Kakak.
Wow, keren, keren, keren. Tepuk tangan semuanya. Lagi. Iya, diskusi dewa ini bicara banyak gitu. Ya, kita masih berdiskusi, kalau ada yang masih mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat tentang apapun itu, mari kita bicarakan yang baik-baik ya. Jangan bicara belakang-belakang. Ada lagi? Mungkin dari Kakak Miki. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih banyak untuk materi-materi para pemateri yang hebat untuk kali ini. Saya baru pertama kali ini dapat pemateri yang seperti ini. Terima kasih banyak. Iya, artinya yang selama ini yang saya baca, kemudian saya tonton di media sosial dan di YouTube salah satunya, pernah nonton seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Harun, terus Pak Iyam tadi. Itu selama ini setelah saya nonton tuh menjadi pertanyaan besar. Wah, ini gimana nih pola susun ide awalnya, gagasannya dari mana sampai mereka bisa buat karya seperti ini. Tapi khususnya untuk di dramaturgi ya. Ya ternyata itu ada dramaturgi yang new, yang baru, yang tidak harus fokus pada yang susunan struktur yang sudah ada gitu. Nah, contohnya kalau di film kan harus posisi kamera di sini misalnya kalau produksi film, tapi kalau di dramaturgi ternyata yang baru itu tidak seperti itu gitu. Yang pertanyaan saya, pertanyaan ini berasal dari menjadi kekhawatiran saya, karena yang kebiasaan kami di Papua itu ketika kita buat karya apapun itu selalu dilontarkan dengan hujatan ya. Wah, kenapa karya itu bisa begini? Harusnya begini gitu. Artinya dari kacamata penonton atau penikmat karya kita ya. Iya. Nah, yang saya mau pertanyakan itu ke Mas Harun, tadi kan sudah ada jawaban. Yang selama ini dalam mindset saya juga bahwa dramaturgi itu kita yang penting maknanya apa? Kita berusaha keras untuk memahami makna dulu. Padahal harusnya ada proses-proses yang tadi, yang sistem proses tadi itu yang duluan kami pahami. Nah, yang pertanyaan saya tuh tadi, bagaimana sih, ada alasan lain nggak untuk menjawab ketika ada pertanyaan masuk dari penonton atau dari yang penikmat kepada kami, misalnya kami yang buat dramaturgi ini, artinya untuk dramaturgi yang new. Misalnya tadi Mas Harun katakan itu bebas, memang bebas, tapi untuk misalnya kalau kita angkat dramaturgi ini tentang kultur, nah ini sangat sensitif untuk kita di Papua ya. Jadi mungkin ada alasan lain yang kita mungkin, artinya awalnya kan berasal dari kita riset ya. Nah, selain riset itu apa gitu, biar supaya ketika ada pertanyaan yang masuk kita biar bisa jelaskan lagi gitu. Terima kasih banyak Mas Harun. Mungkin pertanyaannya bukan ditujukan ke saya, tapi saya coba melihat ke belakang juga. Jadi sebenarnya saya juga bingung mau pakai bahasa apa ya Miki, tapi poinnya tuh kayak yang saya tangkap tuh kayak ya pengen aja buka perspektif yang lain begitu, karena pasti dalam berkarya kita selalu punya alasan, ada goals atau pencapaian yang kita pengen orang juga tahu minimal walaupun berapa persen ya. Karena saya yakin pertunjukan kayak kontemporer gitu kita agak sulit memang, karena ya itu tadi saya bilang beberapa karya saya selalu dibilang kayak ini karya apa ya, tidak jelas sekali. Saya nggak tahu kalau seni rupa lagi abstrak lagi, mungkin perspektifnya juga beda lagi. Tapi sebenarnya saya tahu motivasi saya buat itu sebenarnya cuma pengen bahwa ya itu tadi gap tadi, bahwa suatu saat pertunjukan itu akan masuk ke Papua, khususnya ke Jayapura, dan kita jangan shock nanti. Karena ya sekarang kita transisi. Ya jelas beberapa kasus, bukan kasus maksudnya peristiwa yang kemarin, contoh mohon maaf ya, ini penggunaan koteka toh di pas festival karnaval gitu, tiba-tiba dikritisi ini. Nah, itu memang perspektif orang yang lain seperti itu, orang apalagi yang budaya itu betul menurut saya. Tapi ada mungkin pencapaian lain yang mungkin yang mau dibuat sama karyanya. Cuma kadang kita juga salah dengan tadi saya sepakat juga dan Pak Udin, masalah literasi Mas Arung. Karena menurut saya cuma masalah redaksi kata saja. Kalau setelah saya analisa dari peristiwa itu, contoh dia bilang
karnaval budaya kah? Yang seharusnya kalau budaya benar-benar pure murni budaya. Tapi akhirnya pakai celana pendek, terus mohon maaf pakai koteka lagi. Jadi orang bilang itu kayak di konteksnya kayak berubah lagi. Gitu. Karena koteka sudah pakaian ya, kostum ya Miki ya, pakaian asli saudara-saudara di pegunungan. Nah, terus pakai celana pendek, terus pakai koteka lagi, jadi double dong celananya. Seperti itu mungkin perspektif saya melihat peristiwa itu. Nah, jadi banyak hal yang saya lihat kejadian-kejadian yang akhirnya memang kesini juga banyak seniman yang takut akhirnya mengekspresikan diri. Apalagi kita di Jayapura itu transisinya seperti itu, dan memang kalau tadi lihat karya-karya Mas Arung memang karena penonton atau masyarakat pertunjukannya sudah cerdas. Walaupun tidak tahu itu maknanya, tapi mereka tidak hanya fungsinya tidak hanya harus memaknai sebuah karya, tapi ya menikmati, jadi ketawa-ketawa, jadi fungsi hiburan. Buat kesehatan juga penting, karena kita daripada stres terus nonton Mas Arung tadi pakai baju siapa Maria siapa misalnya, itu kan saya nggak tahu Mas Arung ngomong apa, tapi lucu aja. Jadi sebenarnya yang kita lihat tuh sebenarnya bukan hanya memaknai apa sih maksud karya itu dan lain-lain, tapi menurut saya pasti ada sesuatu yang kita lihat jadi lucu ya karyanya, atau perlu menjadi sebuah catatan kita aja. Besok saya nggak mau bikin karya seperti Bang Ia mah aneh. Akhirnya dia bikin lebih baik mungkin versi dia, tapi itu sah-sah saja menurut saya. Jadi sebenarnya kalau saya tidak ada itu kebebasan kita, tidak ada yang menghalangi selagi karya itu kita bisa pertanggungjawabkan. Itu saja sih. Mungkin itu dari saya Mas Arung, mungkin ada tambahan. Afrizal Malna, salah satu tokoh teater, pertunjukan, kurator dan periset, mengatakan pada saya, karya saya tidak pernah bagus, Aye. Dan saya sadari, dan Mas Afrizal menyadari bahwa saya sadar bahwa karya saya tidak pernah bagus. Tetapi saya punya potensi menguraikan karya secara bagus. Dan saya punya kesadaran mempengaruhi orang bahwa karya saya punya perspektif yang lain. Dan saya bisa mempropaganda. Nah, punya peluang di sana. Kalau karyanya kemudian dihubungkan dengan karyanya Sardono. Sardono karyanya bagus. Tetapi bisa menguraikan dengan cara yang bagus. Nah wajar. Nih karya yang tidak bagus tetapi bisa menguraikan secara bagus. Nah ini tugas saya nantinya. Perspektif kata kunci dari Kakak Miki tadi adalah perspektif budaya. Dramaturgi budaya. Bisa tidak itu bisa diurai dengan cara yang maksimal. Nah di dalam kerja riset kita sering dilema. Apa sih riset itu? Apa sih pada dasarnya riset itu? Apakah hanya sekedar wawancarakah? Apakah sekedar cuma tanya jawabkah? Atau cuma sekedar observerkah? Itu riset dulu, cek pengertiannya Kakak Miki. Jangan-jangan orang mengatakan riset tapi salah di dalam perspektif risetnya. Sehingga tidak menemukan dramaturgi budaya itu sendiri. Sehingga hal yang sensitif bisa tegangan. Tetapi kalau Kakak Miki bisa menyelesaikan istilah risetnya dengan cara apa? Metode kerja risetnya apa? Itu dulu mungkin dilacak, akhirnya menemukan kerja dramaturgi, biografi dan bisa menguraikan. Saya pastikan Kakak, ketika kita bisa menguraikan dramaturgi biografi, apapun yang terjadi di lapangan, di praktiknya, kita bisa menjelaskan ketika dikompens seperti itu. Yang penting dasarnya, posisinya dan fondasi dasarnya kita kuat mengurai itu. Hubungan riset by practice kah, riset kualitatif kah, riset action riset kah. Banyak metode-metode action riset, metode riset yang memungkinkan. Kita hanya sebatas ngomong riset toh. Tetapi kita tidak pernah memahami riset itu apa sih sebetulnya. Kita mulai dari mana sih riset itu. Kita bisa enggak riset kerja-kerja riset kita coba aturkan. Coba orang yang sering ngomong riset. Coba kamu jelaskan kata riset, kerja riset seperti apa. Enggak bisa ngejelasin. Yakin cuma dialog-dialog toh. Nah itu Kakak Miki. Kerja riset itu dulu yang kita harus kuasai.
Baru ketika kakak Miki sudah menguasai kerja risetnya, kemudian masuk pada kerja dramaturginya, insya Allah akan sejalan, akan seirisan. Dan ketika ngomong, para publik ngomong gini, seharusnya ini begini. Nah itu nggak usah diladeni kakak, ketika sampean sudah ngejelasi beberapa detailnya, sudah urai, sudah ngomong panjang, berlebar-lebar, pondasinya kokoh, kuat dan lain-lain, ngapain? Karena dia tidak paham bahwa yang sampean pakai new dramaturgi, kemudian yang ngomong dramaturgi. Nggak bisa orang ngomong representasi, kemudian membantah representasi. Nggak kena kakak, pasti akan bentrok. Nih saya kan kerjanya new dramaturgi. Kemudian ada orang yang ngomong dengan perspektifnya dramaturgi. Ntar dulu bos, yang aku pakai ini new dramaturgi bos. Kemudian aku acak-acak di sini sekalian. Gak bisa, gak ada susunan dramaturgi yang lama. Alur, pakai teknik, pakai apa, pakai pakem dan lain. Sementara aku acak-acak ininya. Kenapa aku acak-acak? Itu yang penting kakak. Kenapa? Perspektif dramaturgi budaya benar-benar kita susuri, kita telusuri, kita jelajahi jalur-jalur tikusnya. Benar-benar per item bikin cabang, bikin anak panah, benar-benar program ininya. Hutan rimbanya itu banyak kakak Fahri, ininya. Nah itu aku pikir bisa terurai dan bisa terstruktur. Nah maksudnya dramaturgi baru ke Keos pun bisa terstruktur dengan baik nantinya. Menurut saya yakin akan menemukan dengan cara kakak Miki sendiri ketika sampean kuasai betul apa yang kita mulai dari mana. Untuk apa itu semuanya, hubungan semuanya antar objek satu dengan objek lainnya, observer satu dengan yang lainnya, apa yang diwawancarai satu dengan yang lainnya. Nah aku banyak berbicara ini karena aku melihat pengalaman-pengalaman dramaturginya itu gitu. Maksudku sistem operasinya artinya sudah terakomodir dengan baik gitu menurutku. Sehingga bisa terurai gitu. Itu sih kakak Miki. Oke, berarti kita menanggapi, saya juga coba menanggapinya itu riset itu sangat mempengaruhi dramaturgi ya mas. Jadi sebelum kita berfokus pada dramaturgi, kita juga harus memahami tentang apa itu riset. Riset ke risetnya, riset ke diri kita, dan riset ke objek yang akan kita riset dan baru kita akan mengolah apa itu dramaturgi seperti itu. Dan itu seperti rangkaian atau rantaian kayak gitu ya mas ya. Oke, aku tambahin satu. Ada John Herianto di orang Bandung, Taufik Darwis, kelompok-kelompoknya John Herianto. Waktu di acara Indonesia Bertutur di Tubaba, Kabupaten Tubaba. Apa yang dilakukan riset artistik dia ketika bertemu dengan orang di sana di Tubaba, kakak Miki. Orang itu bilang saya puasa, enggak makan pisang toh. Kemudian John Herianto, apa yang dilakukan John Herianto menurut kakak Miki? Kemudian dia berusaha untuk dia riset dulu apa dibalik dari yang dia puasa. Akhirnya dia jalanin puasa itu. Besoknya dia benar-benar ngejalanin dan ngerasain apa yang dilakukan oleh orang itu. Itu riset artistik, dia puasa. Dia menemukan kesulitannya, dia benar-benar total terhadap riset itu. Itu riset artistik, menemukan sensorik etnografisnya, pengalaman, rasa ininya. Nah itu yang dilakukan John Herianto. Aku pikir itu praktik-praktik riset menarik gitu. Dan menurut Mas Rizal itu juga berlian gitu cara kerjanya. Dan kita sering lupa kakak Miki. Datang misalnya orang residensi nih asal sekedar. Nih aku memberikan catatan kritis terhadap peserta residensi misalnya. Terkadang hanya sebatas mengambil pertanyaan, mengambil jawaban. Tapi tidak melakukan satu praktik itu. Itu penting untuk melakukan praktik supaya sensibility tubuh kita benar-benar hadir gitu menjadi orang. Saya benar-benar orang. Ketika pinang misalnya, aku harus lakukan dulu sensasi dari pinang itu. Meskipun aku takut gitu. Teman saya aku paksa makan. Coba kamu rasain sensasi dari sini. Kamu harus benar-benar.
Kakak, harus bareng indera penciuman kita gitu terhadap kenapa aku lebih menggunakan taksi umum? Karena aku harus hadir itu. Benar-benar aku jalan di dalam itu. Dan aku tidak pernah pakai Maxim ke sini. Kalau terpepet saja. Karena aku harus mengambil dan menyerap. Ada energi yang aku serap. Touch dari kakak Iam yang aku artikan, aku ambil. Aku serap itu. Itu yang penting di dalam riset artistik. Serapan energinya. Aku pikir itu kata kunci yang penting untuk melihat dramaturgi budaya, kakak. Sepakat. Iya, jadi ini juga kemarin juga kita terjadi yang peserta residensi di mana dia juga bukan hanya tadi bertanya di masyarakat, tapi dia juga ikut masuk ke hutan perempuan contoh. Sampai dia merasakan ternyata ada sensasi yang berbeda. Karena menurut sampai orang kampung di Enggros, mama-mama bilang kalian nih hamber tuh saya pendatang pertama yang langsung terjun ke dalam lumpur hutan perempuan. Dan teman-teman juga sampaikan bahwa iya kenapa mama-mama tuh harus misalnya memang harus telanjang. Karena kalau mereka mohon maaf menggunakan bra atau hot pants, itu memang serbuk-serbuk kayu itu dia masuk ke celah-celah itu. Jadinya makanya sakit atau tajam tuh. Nah, jadi itu yang menjadi catatan menarik dari teman-teman yang residensi sampai menemukan ternyata empuk ya di atas ini lumpur. Sampai ya itu jadi diskusi menarik sekali dan memang harus mengalami tadi karena riset itu bukan hanya sekedar yang tadi disampaikan Mas Arung. Yang saya cerita juga ke Mas Arung kalau singkat cerita tuh kayak di penjara, saya 1,5 tahun makanya profesor-profesor itu nggak perlu bilang nanti pertunjukannya harus teknis gini-gini, enggak. Dia cuma pengen lihat prosesnya karena apa yang dirasakan pasti nyampe lah karena iya ya sampai mereka bisa curhat di dalam karya ataupun di tulisan itu melalui proses yang pasti tidak gampang gitu. Kita cukup di sini. Terima kasih untuk Bang Iam, terima kasih untuk Mas Arung, terima kasih untuk teman-teman yang hadir, terima kasih kru, terima kasih Bapak Udin. Oke, itu saya dari kami semua. Saya undur diri dan teman-teman semua di sini. Salam bicara banyak. Jadi kita mencatat Mas Arung. Iya, saya belajar. Saya ada teman.